Kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami dan menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Yes. Sebab ini hati kami Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Kami berikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Biarkan Engkau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, kami siap memuji. Kami siap menyembah Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat
Haleluya Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu terjadi tempat ini. Haleluya, kami bawa sembah. Haleluya, kami rindu Tuhan, Kau melawat kami Yesus. Haleluya, mari bawa sembah. Haleluya, haleluya. Allah yang besar, lebih besar, Kau terlebih besar. Haleluya, haleluya, Bapa. Haleluya, kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa yang Yes, Tuhan. terlalu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa bersyukur Bapa dalam setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Di hidup kami Tuhan Yesus.
Mari katakan bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Mari katakan bersama-sama, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari katakan dengan iman kita, haleluya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan hebat melebihi apapun. Amin. Tuhan. Dan untuk itu Tuhan pada hari ini kami mau bersorak lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memujikan kesorakan haleluya.
di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang dalam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan bersama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sebab kami tidak takut Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami diselamatkan. Yes. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Amin. Untuk itu kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus kasihnya tiada duanya dan tidak melebihi apapun. Amin. Engkau Tuhan yang tak tertandingi buat setiap kami. Mari sama-sama nyatakan. Ada siapa
pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari serukan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tak tertandingi Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Mari jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Berikan semua kefokusan hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak tersela.
Ku pun menyembah. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, tinggi kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita angkat lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi. Hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan di mana saja. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Oke, mari sama-sama kita berdoa dulu, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada malam hari ini. Pada saat ini kami buka hati kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami dan pikiran kami, supaya semua firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini bisa bekerja dengan sempurna dalam hidup masing-masing dari kami, mengubahkan kami dan menyukakan hati-Mu Bapa. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan, diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, sehingga saya masih bisa dipakai Tuhan untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada Anda, dimanapun Anda berada. Saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan ini, dan hari ini saya juga sangat excited karena firman yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah firman yang sangat penting sekali, yang sepertinya mulai dilupakan oleh kita anak-anak Tuhan. Oke, jadi judul khotbah untuk hari ini adalah keintiman bersama Bapa. Ya, kita tahu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita setiap minggu beribadah, setiap Rabu beribadah seperti sekarang ini. Itu adalah salah satu cara untuk berhubungan intim dengan Bapa, benar bukan?
Iya, benar sekali. Salah satu cara berhubungan intim dengan Bapa kita di surga adalah beribadah seperti ini atau membangun mezbah di rumah masing-masing, begitu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami lebih dalam lagi. Dan kita akan mengikuti contoh yang ada di Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab, apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu dan supaya hubungan kita dengan Bapa itu lebih manis lagi, lebih indah lagi, lebih intim lagi, seperti yang Bapa mau, bukan seperti yang kita mau. Gitu. Jadi saya ingin Anda membayangkan suatu hari yang hujan, dingin ya, berarti kan kalau suatu hari yang hujan lebat, dingin, terus lagi nginep di hotel bintang 5, terus kamarnya juga dingin karena ada AC, tapi karena hotel bintang 5 berarti selimut dan ranjangnya kualitas oke dong, ya kan? Ranjangnya empuk, selimutnya hangat, terus kemulan sama bojo. Jadi pengen holiday. Saya ingin membandingkan hal itu dengan keintiman dengan Bapa, dengan hadirat Allah Bapa kita. Tahukah Anda, hadirat Allah Bapa itu jauh lebih nyaman daripada yang tadi saya gambarkan itu. Jauh lebih indah, jauh lebih memuaskan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan sebenarnya saya nggak bisa gambarkan, tetapi untuk Anda yang pernah merasakan hadirat Bapa, pasti ngerti apa yang saya maksudkan ini. Itu jauh lebih indah pokoknya dari segala sesuatunya, dan saya gak bisa gambarkan dengan kata-kata. Pokoknya kalau ada dalam hadirat Tuhan itu rasanya pengen nangis aja terus, karena merasa gak layak ya sebagai manusia yang berdosa, tapi dikasihi oleh Allah Bapa yang begitu baik, begitu besar, begitu dahsyat. Aduh, tidak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan begitu baiknya Tuhan, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan tahukah Anda, keintiman dengan Bapa itu tidak bisa didapatkan hanya dengan membaca Alkitab setiap hari atau berdoa setiap hari. Well, itu juga salah satu cara. Tapi knowledge about God, pengetahuan tentang Allah tidak bisa membuat kita semakin dekat dengan Bapa. Beda ya, beda antara saya tahu Bapa atau dan juga saya kenal Bapa. Itu berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Saya tahu Bapa berarti cuma sekedar tahu, oh saya tahu orang itu, dia tinggalnya di sini kan, misalnya kayak gitu. Tapi kalau kenal itu lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar tahu tentang alamat rumahnya, bukan sekedar tahu dia kerja di mana, tapi lebih dalam lagi tentang karakternya seperti apa, tentang kebiasaan buruknya pun sampai tahu. Jadi kayak kita tahu pasangan kita dengan sangat baik, kita mengenal mereka dengan sangat baik, pasangan hidup kita, atau sahabat kita, atau anak kita. Seperti itu. Itu yang maksud Allah Bapa, hubungan yang intim. Hubungan yang intim adalah hubungan yang benar-benar saling mengenal. Bapa sudah jelas mengenal kita semua. Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah Bapa kita yang kita sembah? Atau jangan-jangan kita cuma baca Alkitab, oh iya Daud begini, Salomo begini, Abraham begini, Tuhan Yesus begini. Jadi baca Alkitab itu seperti sedang membaca novel. Oh sudah pernah baca, apalagi kalau sudah pernah khatam, udah pernah selesai membaca Alkitab full, mungkin sekali, 2 kali atau beberapa kali. Terus lalu, oh sudah tahu nanti setelah Daud begini, nanti akhirnya begini kejadiannya. Terus nanti Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud. Jadi itu namanya knowledge about God. Itu pengetahuan tentang Bapa. Tapi itu tidak membuat kita intim sama Bapa. Mari kita buka Mazmur pasal 27, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-1. Kita akan belajar dari Daud. Seorang raja yang deket pol sama Tuhan, sama Allah Bapa, Allah Israel. Dia
dekat sekali. Hatinya itu sangat nempel. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu, kalau di buku atau di Alkitab itu Daud disebut a man after God's heart. A man after God's heart itu artinya seorang pria yang hatinya itu sudah hampir sama seperti hatinya Allah. Dan yang selalu mengejar Allah, selalu pengen hampir seperti Allah, bukan benar-benar sama sederajat gitu, bukan. Jadi Allah itu misalnya baik hati, dia juga pengen baik hati. Allah itu mengampuni, dia juga ingin mengampuni. Contohnya dia mengampuni Saul, papa mertuanya yang hampir merusak hidupnya. Itu salah satu contoh ya. Makanya kita belajar dari Daud. Mazmur pasal 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ada pertanyaan, kenapa ya kira-kira kok Daud gak takut? Padahal kita baca di ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, berarti Daud ini sedang dalam masa yang sesak. Masa kesesakan. Karena penjahat sedang mau menyerang Daud. Bahkan untuk memakan dagingnya. Maksudnya benar-benar untuk memusnahkan si Daud. Dan juga semua lawanku, maksudnya ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung Daud. Jadi ini dia sudah di tengah-tengah kesusahan banget. Semua orang, musuh-musuhnya sudah mengepung dia. Tapi dia tidak takut. Tidak takut hatiku. Begitu kata Daud. Sekalipun timbul peperangan melawan aku. Sekalipun ada peperangan yang akan melawan Daud. Tetapi Daud pun tetap percaya. Kenapa seperti itu? Kita baca di ayat yang pertama. Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kata Daud. Tuhan adalah terangnya Daud dan keselamatannya Daud. Kepada siapa si Daud ini harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupnya. Terhadap siapakah Daud harus gemetar? Dia tahu tentang hal itu. Dia tahu dan dia menghidupi hal itu. Bagaimana dengan Anda pada saat ini? Apakah Anda masih takut sama COVID-19? Atau takut sama kematian? Atau takut dikejar pemburu hutang? Atau takut sakit penyakit? Atau takut bangkrut? Banyak macam. Banyak sekali hal di dunia ini yang membuat kita takut, benar ya? Ya, benar sekali. Tapi bagaimana dengan hati kita? Kita tahu di firman, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Terus kenapa kita harus takut? Kalau seandainya memang benar-benar kita menghidupi firman ini, kita tidak perlu takut seharusnya. Sama seperti Daud, walaupun musuh sudah di sekelilingnya, dia tidak takut, dia tetap percaya karena dia menghidupi firman itu. Dan apalagi? Nah, ini dia kuncinya di ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, ini satu poin yang paling penting, sangat penting, terpenting dalam hidup kita. Jadi untuk hari ini, poin yang akan saya berikan, yang mau Tuhan sampaikan itu cuma satu, yaitu intim bersama Bapa di dalam hadirat-Nya. Jadi ini kunci bagaimana Daud itu bisa berani. Dia tidak takut sama segala sesuatu walaupun dia harus mati detik itu juga. Walaupun dia tidak selamat detik itu juga. Dia tidak takut sama sekali. Dan yang mengherankan adalah apa yang dia minta. Ini adalah doa. Mazmurnya Daud itu juga termasuk doanya Daud. Dan yang dia minta kepada Tuhan bukan keamanan.
bukan keselamatan, bukan kemenangan. Daud juga nggak minta bala tentara sorga untuk datang mengelilingi Daud, untuk membantu Daud perang terus menang. Juga Daud nggak minta kekayaan. Daud juga tidak minta harta, tahta, dan lain sebagainya. Apa yang dia minta? Satu hal yang telah ku minta, katanya kepada Tuhan. Kalau hanya ada satu hal yang boleh aku minta, seperti minta sama jin. Tahu ya cerita anak-anak tentang jin yang di lampu terus digosok-gosok, saya akan berikan 3 permintaan. Nah ini kalau misalnya seandainya cuma 1 permintaan yang bisa kita minta. Daud meminta hal yang sangat penting dan sangat signifikan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan anggap saja seperti bait Allah atau gereja ini. Bukan gedungnya, tapi hadirat Tuhan. Jadi Daud ingin diam di dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya. Dia minta hadirat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sampai kapan kita harus belajar bahwa hadirat Tuhan itu yang terpenting dalam hidup kita lebih dari apapun. Dan kapan terakhir kali Anda berdoa kepada Tuhan, meminta hadirat Tuhan melingkupi Anda, melingkupi keluarga Anda, melingkupi orang-orang yang Anda kasihi? Kapan terakhir kali Anda berdoa hanya minta hadirat Allah? Tidak minta berkat, tidak minta keselamatan, tidak minta kesembuhan, mujizat, pertolongan, dan segala macam embel-embel itu. Tapi hanya minta Tuhan. Minta hadirat Tuhan saja. Kapan terakhir kali Anda benar-benar butuh hadirat Tuhan dalam hidup Anda? Kapan terakhir kali Anda benar-benar duduk di kaki Tuhan dan hanya menangis berdoa, Tuhan, aku hanya ingin Engkau. I just want you. Period. Titik. Wes yang gak lain-lain. Gak berkat. Nanti aja, pertolongan nanti aja. Memang ada masalah, di depan itu sudah ada masalah, masih ada masalah. Tapi yang Anda inginkan, yang Anda rindukan itu cuma diam dalam hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan, keindahan Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, Tuhan itu terlalu baik. Bapa itu baik banget. Sampai tidak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan kebaikan Tuhan itu seperti apa. Bahkan dunia yang sebesar ini tuh tidak bisa dibandingkan dengan kasih Bapa yang besar banget. Tidak ada. Daud mengerti akan hal itu. Makanya tadi saya sudah bilang dari awal. Daud disebut a man after God's own heart. Karena dia terus mencari hadirat Tuhan. Entah itu sedang dalam kesusahan, di ujung kematian sekalipun. Hidupnya Daud ini susah banget dibandingkan kita. Dia selalu dikejar musuh, dia dikejar sama anak kandungnya sendiri. Dia juga dikejar sama papa mertuanya sendiri. Bahkan mau dibunuh. Tapi apakah dia kecewa dengan Tuhan? Tidak. Apakah dia gak mau mencari Tuhan lagi? Aku ngambek, aku ngambul, aku gak mau cari Tuhan. Karena hidupku susah, aku males sampai Tuhan. Tidak. Daud sama sekali tidak pernah ngambek, tidak pernah berhenti untuk mencari wajah dan hadirat Tuhan. Sebenarnya hubungan manusia dengan Allah Bapa, dengan Pencipta, kita manusia, kita anak-anak Tuhan, hubungan kita dengan Allah Bapa itu bisa disamakan dengan hubungan orang tua dengan anak-anak. Papa dengan anaknya. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, bayangkan. Anak Anda datang kepada Anda cuma pada saat mereka butuh uang jajan. Atau gadget baru, atau mainan baru. Pokoknya pas ada butuhnya aja baru dia datang. Papa baik banget. Papa paling top di dunia ini. Engkau adalah papa yang terbaik, terciami. Ngomong-ngomong, Pak, uang jajanku dinaikin dong.
uang belanjaannya mama aja dinaikin, harga ayam loh naik di pasar. Ya aku kan juga pengen uang jajannya naik. Kan ayam goreng di restoran juga jadinya harganya juga naik. Jadi mau uang jajan lebih atau mau HP baru, iPad dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ya sudah, gak datang lagi ke papanya. Gak datang lagi ke Anda, tidak memuji Anda. Gimana perasaan Anda? Atau pada saat sudah Anda berikan dan Anda minta quality time sama anak Anda. Ayo, Nyo, ayo, Mei, misalnya. Jalan yuk, nongki yuk, misalnya. Nongki sama anak sendiri. Tapi zaman sekarang, ya kan? Semua sibuk sama HP-nya masing-masing kan? Terus Anda tanya sama anak Anda, gimana sekolahnya? Lancar ndak? Nilainya bagus ndak? Gimana katanya kamu PDKT tuh sama cewek yang itu? Jadi enggak kamu PDKT sama dia, berhasil ndak? Tanya gitu ya, biasa conversation antara orang tua dengan anak. Terus anak jawabnya gimana? Ya, segitulah mah. Ya segitulah pak. Ya, duh berisik deh. Gimana perasaan Anda kalau digitukan sama anak Anda? Padahal Anda sudah meluangkan waktu Anda, sibuk banget di kerjaan. Mungkin udah akhir bulan ya, waktunya totalan misalnya. Kan biasanya sibuk. Terus Anda meluangkan waktu untuk anak Anda, pergi nongki, supaya bisa bonding nih. Supaya bisa ada quality time sama anak. Tapi anak malah kayak gitu sikapnya. Gimana? Pasti rasanya kecewa dan sedih. Kalau Anda cuma dijadikan tumbal, apa sih istilahnya? Kalau orang datang cuma butuhnya doang. Tambal butuh, istilahnya. Sadar enggak? Kalau kita juga seperti itu sama Bapak. Sering kali kita seperti itu sama Bapak. Kita berdoa, iya setiap hari kita berdoa. Tapi doa kita ya sama seperti anak kita. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Bapak, saya butuh HP baru. Bapak, saya butuh mobil baru. Bapak, ini kayaknya bulan ini keuangannya agak nyandet-nyandet. Jadi tolongnya Bapak supaya dilancarkan seperti air sungai yang mengalir dari dan lain sebagainya. Ya kita doa seperti itu kan. Tapi apakah kita berbincang-bincang dengan Bapak? Bukan cuma sekedar ngomong. Jadi bukan kita aja yang ngomong. Tapi Bapak juga ngomong sama kita. Itu yang seharusnya dilakukan. Saat berhubungan intim dengan Bapak. Saat ada dalam hadirat Bapak. Seharusnya kita lebih banyak diam dan mendengarkan Bapak. Atau kita memuji Tuhan. Menyembah. Mengangkat pujian, penyembahan, bersyukur sama Bapak. Tanpa embel-embel, motivasi. Setelah ini aku akan berdoa, aku minta rumah baru, aku minta duit, aku minta. Terus. Kadang-kadang Anda juga sumpekan kalau anak Anda cuma minta. Tapi tidak pernah duduk mengasihi Anda, selayaknya Anda adalah orang tua. Sebel kalau kayak gitu, ya kan? Pasti sangat sebel. Atau mungkin untuk Anda yang belum menikah, yang masih muda, yang belum punya anak. Bagaimana perasaan Anda kalau pasangan Anda datang ke Anda, pacar misalnya nih, atau sahabat deh, pacar atau sahabat, datang ke Anda cuman kalau pas butuh doang. Setelah itu sudah ditolong, hilang, sebel kan? Ya, kadang-kadang kita seperti itu, malah sering kali kita seperti itu kepada Bapak. Makanya kita itu punya hubungan dalam hidup ini, antara misalnya saya dengan suami, saya dengan sahabat, saya dengan orang tua. Itu mengajarkan banyak hal untuk saya belajar perasaannya Tuhan. Saya gak mau diginiin sama orang ini. Saya gak mau dijadikan tambal butuh ya istilahnya. Atau apalah. Saya gak mau orang datang ke saya cuma kalau pas butuh doang. Setelah itu waktu saya susah, mereka gak ada buat saya. Tuhan juga begitu. Maka dari itu hal yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran dalam hidup kita. Supaya kita itu bisa belajar duduk, diam di kaki Tuhan dalam hadiratnya.
dan menyaksikan kemurahan Tuhan yang tidak terhingga. Dan juga menikmati. Kita harus ini, sebenarnya hadirat Tuhan itu bisa dinikmati. Menikmati baiknya, menikmati hadirat Tuhan. Sangat bisa dinikmati. Maka dari itu Tuhan Yesus dengan susah payah datang ke dunia, disiksa, sengsara, mati di kayu salib. Supaya kita punya hubungan yang baik dengan Bapa. Supaya nggak usah repot-repot lagi seperti yang lalu pernah saya sampaikan. Bawa lembu, bawa kambing, bawa domba dan segala macamnya untuk korban dulu baru bisa ketemu Allah. Belum lagi kalau udah rindu, harusnya hati kita itu rindu kepada Tuhan seperti rusa rindu kepada sungai. Hati kita tuh harus, jiwa kita tuh haus, seharusnya haus banget. Seakan-akan udara lagi panas banget, sudah capek kerja di luar, terus pengen masuk ke dalam ruangan ber-AC sambil minum es, lega. Rasanya kayak gitu. Harusnya jiwa kita pun seperti itu kepada Tuhan. Harusnya hausnya kita kepada Tuhan tuh kayak gitu. Haus kayak lagi di padang gurun. Benar-benar haus kepada Tuhan. Karena hidup kita itu seperti donat, terus tengahnya bolong kalau kita tidak mancep sama hadirat Bapa. Maka dari itu, kita harus belajar untuk bisa mengenal Bapa dengan sangat baik. Bukan hanya dengan pengetahuan. Jadi membaca Alkitab tidak salah. Berdoa juga tidak salah. Cuman ada yang harus diubah. Ini, dari dalam sini. Jiwa kita, hati kita. Tapi sibuk, gak ada waktu. Aduh pekerjaanku banyak, aduh belum lagi ngurus anak, aduh belum lagi ini, belum lagi itu. Kalau kita punya waktu untuk scrolling HP kita, ngeliatin WA, ngeliatin Instagram, Facebook, sosial media, ngeliatin video-video di WhatsApp yang begitu banyak di grup, kita punya dong waktu walaupun cuma 5 menit duduk menyembah Tuhan. Harusnya bisa, taruhlah HP-nya 5 menit aja. Dalam satu hari 5 menit, nanti kalau ada waktu 5 menit lagi, misalnya begitu. Harusnya bisa, ya kan? Gak mungkin kan dari bangun pagi sampai terbenam, sampai waktunya tidur sama sekali gak mandek kerja, itu kan gak mungkin. Bahkan nyetir pun bisa. Biasanya saya kalau lagi sibuk-sibuknya ngajar anak-anak murid les yang mau ujian, biasanya kedandapan gitu, bingung memang, sibuk banget menyiapin ini segala macam. Belum lagi saya ke rumah masing-masing murid, nyetir sendiri, belum lagi kena macet. Tapi saya pakai waktu di mobil, walaupun kena macet itu, atau lagi nyetir, untuk menyembah Tuhan. Walaupun cuma sebentar, 10 menit, 15 menit, bahkan walaupun cuma 5 menit. Atau cuma bilang, Tuhan, I love you, thanks God for today. Cuman gitu doang. Itu juga sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi jangan bilang, saya sibuk, saya gak ada waktu, saya harus urus ini dan itu sebagai alasan untuk kita gak punya waktu diam di kaki Tuhan, bersyukur sama Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya hati kita dan jiwa kita benar-benar haus sama Tuhan. Sebenarnya gak ada alasan. Tuhan Yesus pun, mari kita buka di Markus pasal 1 ayat yang ketiga. Markus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita lihat example, teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus tuh sibuk banget ya. Apalagi zaman dulu itu tidak ada yang namanya mobil. Gak ada motor, gak ada kendaraan. Kemana-mana Tuhan Yesus harus jalan kaki. Tapi dia harus melayani Bapa dengan menyampaikan firman kebenaran. Terus menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Markus 1 ayat 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ini pagi-pagi benar banget. Waktu hari itu masih gelap, berarti subuh ya kira-kira. Dia bangun, Tuhan Yesus ini bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini bukan cuma satu-satunya ayat yang ada di Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus membangun hubungan intim dengan Bapa. No, masih ada banyak ayat yang lainnya, silakan Anda baca sendiri di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus itu selalu menyempatkan waktu walaupun cuma sebentar, walaupun dikejar-kejar orang yang banyak. Orang udah berkerumun selalu mencari Tuhan Yesus kemana, karena mau mendengarkan ajaran Tuhan, mau minta disembuhkan, minta diberkati, minta. Tapi
Mungkin ada beberapa dari mereka duduk diam dan mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu. Tapi yang kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah sesibuk apapun dia tetap mencari Bapa. Secapek apapun dia tetap mencari Bapa. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Seharusnya kita lakukan. Tuhan Yesus juga pada saat itu merasakan lelah, merasakan capek. Cuman Tuhan Yesus tahu bahwa prioritas utama dalam hidupnya dan kunci kesuksesan dalam pelayanannya adalah hubungannya dengan Bapa yang membuat dia bisa kuat. Seperti Daud yang membuat Tuhan Yesus bisa menghadapi kesengsaraan yang begitu parah sebelum ditangkap dan disalibkan. Ya hubungan dia dengan Bapa. Kalau Tuhan Yesus tidak berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, masa berani Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraan seperti itu? Gak bisa lah. Medeni kok sangat menyeramkan sekali. Bahkan kita sendiri pun cuma dipanggil polisi aja sudah takut. Apalagi kalau kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami. Itu kekuatan dari mana kalau bukan dari Bapa, dari doanya dengan Bapa yang sangat intim. Maria dan Marta, dua bersaudara ini. Tahu ya ceritanya ini tentang Marta begitu sibuk mempersiapkan pelayanannya buat Tuhan Yesus. Waktu datang ke rumahnya mungkin dia sibuk masak soto, sibuk masak mie, sibuk masak ayam goreng. Terus semuanya tuh yang lakukan cuma dia sendiri, Marta. Si Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, aduh ini... Oke, ini sudah pas. Aduh, ayamnya gosong. Karena gak ada yang bantuin dia, akhirnya dia bingung. Terus dia marah, dia keluar. Tuhan Yesus gak peduli. Ini, aku sibuk di belakang masak sendiri. Sedangkan saudaraku duduk di sini. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Mari kita lihat di Lukas 10 ayat 42. Ini pendapat Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus bilang, itu adalah bagian yang terbaik untuk Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi itu adalah bagian yang terbaik untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua anak-anak Tuhan, untuk duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Bukan cuma sibuk pelayanan. Pelayanan itu benar, baik. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Bagian yang terbaik selain melayani Tuhan adalah mendengarkan Tuhan. Untuk kita lebih mengenal Tuhan. Jadi kita tahu siapa sih yang kita sembah. Siapa sih yang kita layani. Jangan-jangan kita sibuk melayani. Tapi kita gak tahu kita melayani siapa. Gara-gara kita gak punya waktu duduk diam di kaki Tuhan. Gara-gara kita cuma sibuk pelayanan. Tapi kita gak mendengarkan firman Tuhan. Dan kita cuma sibuk berdoa meminta sama Tuhan. Sampai kita gak kenal siapa sih yang kita layani. Kenapa sih Daud benar-benar mencintai Tuhan sampai segitunya? Kayak semacam bucin, budak cinta. Zaman sekarang anak muda istilahnya bucin. Mari kita lanjutkan di Mazmur pasal 27, ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Sebab Daud tahu bahwa Allah melindungi Daud dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Daud tahu dengan dia diam di kaki Tuhan, pertolongan itu pasti akan datang cepat atau lambat sesuai dengan waktunya Tuhan. Gak usah minta-minta, gak usah punya jiwa pengemis. Tuhan itu tahu sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ada masalah. Tuhan sudah tahu ada masalah itu. Tuhan tahu iblis itu sedang di pojokan, ngeliatin kita, sedang memperhatikan kita. Ini titik lemah arek iki. Tuhan Yesus tuh sudah tahu, makanya Tuhan Yesus minta kita untuk selalu berjaga-jaga walaupun cuma 1 jam saja, kata Tuhan Yesus. Supaya apa? Ya ini tadi di ayat 5, sebab Allah itu akan melindungi kita pada waktu bahaya. Dan Dia akan menyembunyikan kita dalam persembunyian kemahnya.
Allah akan mengangkat kita ke atas gunung batu. Jadi masalah apapun yang Anda hadapi harusnya bisa dong ada jalan keluarnya. Biasanya kita itu berdoa karena kita berdoa cepet gak dapat jalan keluar karena kita panik. Ya kan? Biasanya kalau kita panik itu kita nggak bisa mengambil keputusan yang benar. Bingung, pikiran kita kacau, pikiran kita bingung, bising. Jadi pikiran kita tuh banyak omongan kita sendiri sebenarnya. Kita panik, buru-buru udah sebentar lagi, udah gak cukup waktu. Saking karena buru-buru kita nggak bisa duduk tenang berdoa. Sedangkan apa yang Allah bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kamu tidak tenang, kalau kita tidak tenang, Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari tidak bisa tenang, kita tidak akan bisa berdoa. Dan waktu kita berdoa itu doanya jadinya ngawur. Dan waktu kita berdoa, kita tanya Tuhan, keputusan apa yang harus aku ambil? Kita nggak bisa dengar suara Tuhan karena kita panik. Kita panik dan kita bingung sama suara hati kita sendiri sampai kita nggak bisa dengarkan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan itu bersedia kok, selalu bersedia melakukan apapun. Sama, ya kembali lagi dengan hubungan orang tua dengan anak. Kalau misalnya anak dalam masalah, Anda sebagai orang tua pasti langsung turun tangan. Gak usah anak minta pun, ayo sini, mama bantuin. Biasa gitu kan, langsung turun tangan. Apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang cekatan, langsung cepet. Begitu juga dengan Tuhan, gak mungkin dong Allah membiarkan kita anaknya kesusahan sebegitu lama, kebingungan. Walaupun ada saat-saat di mana Allah mau mengajarkan kita banyak hal melalui semua masalah yang kita hadapi. Seperti waktu Anda mengajarkan anak Anda waktu masih kecil, untuk mereka struggling untuk jalan, mereka struggling untuk merangkak. Kan Anda gak bilang, sudah wis gak usah belajar wis, sakno areke jatuh terus. Wis tak gendong aja, biar seumur hidup tak gendong. Seumur hidup digendong kan gak bisa. Kita kan harus mengajarkan anak kita untuk bisa berjalan walaupun dia jatuh-jatuh, misalnya seperti itu. Begitu sama juga dengan Tuhan. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Bagaimana Tuhan Yesus bisa menghadapi kesusahan, kesengsaraannya? Bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan lolos dari kejaran Firaun? Padahal di depannya itu ada laut, dan tidak bisa mereka berenang karena lautnya terlalu besar. Terus di belakang pasukan Firaun sudah mengejar. Itu semua sama yang seperti yang dikatakan oleh Daud. Semua yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab, semua kesusahan mereka, jalan keluar yang akhirnya mereka hadapi, itu semua karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka klop sama Tuhan. Mereka punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Terutama Daud yang sedang kita pelajari saat ini. Dia tahu kalau diam di dalam hadirat Tuhan itu manfaatnya banyak banget. Bukan cuma sekedar merasa tenang, enggak. Bukan cuma itu doang, banyak banget. Saya nggak bisa sebutkan. Merasa tenang dan damai sejahtera itu adalah salah satunya. Salah duanya, tenang dan damai sejahtera dan sukacita. Tapi masih banyak hal lainnya. Hubungan intim dengan Tuhan itu bisa sangat mengubah kita. Bisa sangat mengubah keadaan kita. Bisa sangat mengubah hati kita, pikiran kita, hidup kita, karakter kita. Semua hal deh pokoknya. Sangat banyak sekali. Coba, mari kita coba. Kemudian ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Ini masih salah satu manfaat dari diam dalam hadirat Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dan dalam kemahnya, dalam hadirat Tuhan, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tetap ujung-ujungnya, Daud memberikan segala sesuatu buat Tuhan. Tetap ujung-ujungnya, segala pujian, mazmur, syukur, korban dengan sorak-sorai dipersembahkan Daud kepada Allah Bapa. Jadi misalnya kalau dia diam dalam hadirat Tuhan, satu hal yang Daud inginkan hanyalah diam dalam hadirat Tuhan, menikmati baitnya, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Setelah itu dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan jalan keluar, dia menang. Tapi dia gak ngambil kemuliaan Tuhan.
Dia kembalikan semua korban syukur, pujian, kemuliaan, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Bapa, kepada Tuhan. Begitu Daud. Itu hatinya Daud, itu benar-benar hati yang sangat mencintai Tuhan lebih dari apapun. Seharusnya kita juga seperti itu. Saat kita mencintai Tuhan, saat kita ada dalam hadirat Tuhan, hal lain itu sebenarnya gak penting. Entah ditolong atau gak ditolong, entah cuan atau gak cuan, entah sembuh atau gak sembuh, hadirat Tuhan tetap yang aku butuhkan. Hadirat Tuhan tetap yang terindah. Kebaikan Tuhan tetap yang kita utamakan. Yang tetap dibutuhkan lebih dari apapun. Pokoknya wis cuman hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melebihi apapun. Ada something special. Sesuatu yang kayak nagih banget. Kalau ada dalam hadirat Tuhan. Wis yang lain tuh gak penting. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu yang kita alami setiap hari. Supaya kita bisa menghadapi cobaan, rintangan, atau apapun itu yang harus kita hadapi setiap harinya. Entah itu orang menyebalkan, klien yang gak jelas, kemacetan misalnya, atau tiba-tiba diserempet orang. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulai hari, kita pasti akan merasa tenang terus dalam hati. Diserempet orang, ya wes kita berkati aja. Bukan malah meso-meso. Begitu. Itu hal yang sangat terpenting harus kita ingat baik-baik dalam hidup kita. Karena sebenarnya agama Kristen itu bukan agama, tapi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Yang kita bisa sebut Bapa loh. Dia adalah Bapa kita, sama seperti saya memanggil Papa saya. Tapi jauh intim daripada hubungan saya dengan Papa. Harusnya lebih dari itu, hubungan saya dengan Bapa. Yang begitu indah. Sebelum saya menutup, saya ingin menayangkan ilustrasi. Semoga ilustrasi ini juga bisa membantu kita untuk belajar dan terus mencari hadirat Tuhan. Belajar supaya apa sih yang harus kita lakukan setiap hari untuk membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Silakan tampilkan. Oke, jadi ini ada ilustrasi, pakai bahasa Inggris sih ngomongnya, nanti akan saya translatekan. Jadi ceritanya, ini gambar Tuhan Yesus lagi duduk di kafe jam 8 pagi. Terus Tuhan Yesus ngomong, well kayaknya aku datang lebih awal. John pasti bakal datang ketemu sama aku sebentar lagi untuk coffee alias ngafe ya. Ngafe kopi pagi gitulah ceritanya. Jadi Tuhan Yesus lagi nungguin John. Oke, next. Terus ada pelayannya nih datang. Jesus datangnya cepet banget sih. You are early. Apakah sudah siap untuk order? Mau pesan apa Tuhan Yesus? Cappuccino, Americano misalnya. Terus Tuhan Yesus bilang, no, I'm afraid not. Belum, nanti aja deh. Aku lagi masih nungguin teman aku nih, katanya Tuhan Yesus. Oke, next. Jam 8.45 itu sudah 40 menit ya dari yang tadi itu. Bahkan 45 menit dari awal Tuhan Yesus nungguin. He is at work now. Pasti dia lagi kerja. Maksudnya si John ini pasti lagi kerja. Mungkin dia bakal datang waktu makan siang. For lunch. Oke, next. Jam 12.45 PM. Ini sudah lebih dari jam makan siang ya. Udah mau jam 1 nih. Well, mungkin dia bakal datang setelah bekerja, ini kata Tuhan Yesus. Next. Jam 8.20 PM, artinya jam hampir setengah 9 malam. Jadi Tuhan Yesus nunggu berapa lama? Tuhan Yesus nunggu lebih dari 12 jam, oke. Jadi percakapannya seperti ini. Tuhan Yesus ngomong, John, akhirnya kamu datang juga. Aku udah nungguin kamu sepanjang hari. Baru ngomong gitu, I've missed. Terus John langsung ngomong, Jesus, hey. Ya kerjaan akhir-akhir ini lagi bikin stres nih. Ngomong-ngomong, bisa enggak Tuhan bantuin aku sama project aku di kerjaan. Aku lagi stuck nih juga.
bingung antara mau beli rumah atau tinggal di apartemen. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa tolong dong bantu aku untuk bisa memutuskan this decision. Supaya soalnya ini berarti banget buat aku. Oh, and by the way juga ada cewek di gereja. Ya Tuhan tahulah siapa ya. Aku suka banget loh sama dia. Jadi kalau kehendakmu, tolong dong bikin supaya semuanya berjalan dengan lancar. Itu katanya John. Oke, next. 8:22 PM. Oh, ini sekarang John lagi yang ngomong ya. Oh, Tuhan jangan lupa juga sembuhkan yang miskin, tolong yang sakit, dan semacamnya deh. Oke, aku harus tidur nih. Soalnya besok pagi harus bangun lagi buat kerja. Seneng ngomong sama Tuhan Yesus. See you tomorrow ya. Sampai jumpa besok Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu doanya John. Coba dilihat sebelumnya. Coba tolong dimundurkan lagi tadi. Yang waktu Tuhan Yesus bilang, John kamu akhirnya datang juga. Aku udah nungguin kamu sepanjang hari. Aku baru ngomong langsung dipotong sama John. Dengan segala doanya yang segitu panjang. Jam 8:20, next. Jam 8:22, John bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidur. Cuma 2 menit tok doanya. Terus lanjut. Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus diam aja. Tuhan Yesus hanya diam. Terus datang deh ini pelayannya. Ini cuma sekedar ilustrasi ya. Same time tomorrow, artinya besok jam yang sama lagi. Maksudnya Tuhan Yesus bakal datang lagi jam 8. Tuhan Yesus bilang, yep. Iya. Ini adalah ilustrasi yang dilakukan oleh kita. Sering banget ya kita lakuin itu. Saya juga sering lakukan itu kalau saya sibuk, gak ada waktu, kecapean. Doanya cuma, Tuhan Yesus, pokoknya cuma nyampein apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Saya minta sama Tuhan. Tapi saya gak duduk, diem, dengarkan. Tuhan pengen apa sih? Tuhan ingin menyampaikan kepada Anda saat ini, Tuhan itu kangen banget sama Anda. Coba duduk diam. Selama beberapa menit saja. Untuk mendengarkan Tuhan dan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dari rasa rindu itu untuk Anda. Tuhan Yesus setiap hari di waktu yang sama. Walaupun waktu Anda masih dengan santainya main HP atau nonton, Tuhan Yesus sedang menunggu Anda untuk Anda menyiapkan waktu untuk Tuhan, untuk dengerin Tuhan. Tuhan itu sangat kangen sekali, kangennya itu sampai sakit. Kalau kayak Anda kangen sama anak Anda yang gak datang-datang ke rumah Anda, itu sakit rasanya. Sama seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Waktu Tuhan Yesus kangen sama Anda. Waktu Bapak kangen sama Anda. Bapak pengen ngomong banyak sama Anda. Bapak pengen bilang, gini loh caranya untuk menghadapi masalah ini. Udah, kamu jangan bingung. Bapak sayang sama kamu. Bapak itu pengen ngomong kayak gitu sama Anda. Tapi Anda biasanya sering terlalu terburu-buru dalam berdoa. Terlalu terburu-buru waktu baca Alkitab. Sampai apa yang disampaikan Bapak, Allah Bapa, Tuhan Yesus melalui Alkitab itu atau firman Tuhan enggak didengarkan dengan baik. Atau waktu ibadah seperti ini, Anda malah asik HP-an, asik chatting-chattingan di WhatsApp atau di mana. Jadi enggak terlalu memperhatikan Tuhan, padahal Tuhan itu pengen ngomong, sangat ingin mengungkapkan isi hatinya. Jadi tolong, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Yang tahu berterima kasih kepada Bapa yang udah begitu baik sama kita sampai detik ini. Buat Tuhan Yesus yang udah mau mati buat kita semua. Supaya kita bisa punya hubungan yang leluasa sama Bapa. Kapanpun, dimanapun, dengan santainya. Gak mesti harus sujud. Cuman waktu lagi nyetir aja atau lagi mandi misalnya. Gak ada saking sibuknya. Yang penting mendengarkan Tuhan, memuji Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Itu sudah sangat membuat Tuhan itu sangat happy sekali. Tuhan sangat happy, Tuhan itu membutuhkan hati Anda. Tuhan gak butuh, Tuhan butuh, tapi tidak lebih butuh dari hati Anda. Jadi Tuhan senang dengan pelayanan Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan persembahan yang Anda berikan. Tapi jauh lebih dari itu, Tuhan lebih membutuhkan hati Anda dan waktu Anda.
Itu yang lebih penting dari segalanya. Mari kita berusaha belajar untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu semua untuk kebaikan kita sendiri kok. Karena kita butuh Tuhan. Hidup kita butuh Tuhan, masa depan kita butuh Tuhan. Dan kita sudah jelas pasti mau hidup dalam kekekalan, ya kan? Baiklah, mari kita sama-sama menutup ibadah hari ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali kepada Engkau untuk firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau masih mengasihi kami dengan menegur dan mengingatkan kami supaya kami mencari hadirat Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan lebih dari semua kebutuhan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami memanggil nama-Mu, karena kami ingin tinggal dalam perkenanan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan, bukan karena kami ingin berkat-Mu saja, bukan hanya kami ingin pertolongan-Mu dan mujizat-Mu saja, tapi lebih daripada semua itu kami butuh Tuhan ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan apapun itu yang ada dalam hidup kami. Bapa, bekerjalah dalam hati kami, supaya hati kami dan jiwa kami selalu haus akan Engkau seperti rusa merindungan sungai-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dan hati kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau sendiri yang mengubahkan dan Engkau sendiri yang melembutkan kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.